selamat datang di SMK Negeri 1 Cibinong. Selamat ya buat kalian yang telah lolos di PPDB, khususnya di jurusan TP dan TFLM. Kali ini kita mau ngajakin kalian untuk memperkenalkan jurusan kita. Yuk, ikutin! Nah, sekarang kita udah ada di depan workshop TP dan TFLM. Di sini kita akan menjelaskan tentang jurusan kita. Nah, pertama kita akan menjelaskan jurusan TP yang saya serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih. Oke, untuk jurusan TP akan dijelaskan lebih lanjutnya oleh saya ya. Kita mulai dari lantai atas dulu. Jadi di workshop ini atau di bengkel ini itu ada 3 kelas, 2 kelas teori dan 1 kelas gambar. Ini kelas teori yang pertama. Biasanya tuh di kelas teorinya itu kita tuh sebelum praktek ke bawah kita diajarkan dasar-dasar permesinan atau ukuran dan cara membaca gambar segala macamnya. Nah, itu kita lakukan di sini, atau bisa juga belajar tentang normatif dan adaptif kayak gitu, pelajaran-pelajaran kayak matematika Indonesia. Sini saya pernah di sini juga, tapi di sana juga tuh di gedung sebelah juga ada kelas teori, tapi beda, bukan dalam bengkel. Lagi juga ada nih, setelah berikutnya adalah kelas teori juga sama ya, nggak ada bedanya tuh. Paling beda dindong sih, yang tadi kan AC, ini kipas angin. Selanjutnya ada kelas gambar. Kenapa disebut kelas gambar? Karena itu emang khusus atau emang sudah dirancang untuk kita menggambar nanti. Karena di mesin juga ada kok gambar-gambaran, bukan cuma di DPB atau jurusan yang lainnya. Nih. Nah, ini dia. Bisa dilihat. Ini mejanya dan kursinya khusus. Emang harus kayak gitu buat kita lebih comfort lagi untuk gambarnya. Salah satu papan tulisnya itu papan tulis kapur, biar si gurunya itu gampang buat mencontohkan seperti ini. Itu ya sih kayaknya yang di atas ya. Sekarang kita langsung lihat bawah, mesin-mesinnya segala macamnya, biar lebih jelas lagi kita langsung bawa aja ya. Oh iya, sebelum saya menjelaskan tentang mesin-mesinnya dan segala hal lainnya dalam bengkel ini, saya harus menggunakan APD dulu. APD itu yang paling utama itu helm. Sebenarnya ada sarung tangan juga, ada body mask juga. Untuk penjelasan seperti ini cukup pakai helm safety. Di lock, oke. Nah, ini dia. Bisa lihat yang ini mesin bubut yang warna hijau-hijau ini. Walaupun emang kelihatannya tua, tapi ini masih beroperasi dengan sangat baik. Nah, itu tuh yang hijau belah sana tuh itu mesin fresh. Nah, yang 2 ini dan 2 sana itu mesin fresh, tapi yang ini tetap mesin bubut. Oh ya, nanti kalau kalian ke jalan ke bengkel, jangan lupa pakai wear pack kalian dan sepatu safety. Terus, kalau di bengkel jalannya harus di jalur warna hijau. Jangan keluar jalur. Nah, ini yang sebelah kanan ini mesin fresh juga, tapi dia beda jenis. Nanti kalian akan pelajari. Oke? Kita akan melihat ruangan CNC yang pertama. Ini dia. Banyak banget jenis-jenis CNC di sini. Dari yang paling modern, ada yang paling canggih, dan di sini yang paling langka nih. Nanti kan akan belajar. Oke, kita lanjut. Di belah kiri nih, yang ruangan ini ada musala. Emang kan sekolah kita ada masjid, tapi kalau misalkan lagi praktek, terus kalian capek buat kesana atau kepepet waktunya, bisa sholat di sini. Nah, ini ruangan CNC juga nih yang ujung. Tapi ini mesin bor. Mesin yang akan kalian buat untuk membuang-buangin atau apapun itu, nanti kalian bakal belajar. Nah, ini bubut
tapi beda jenis sama yang tadi. Tapi untuk fungsinya sama sih, cuma mungkin beda jenis aja. Nah, ini yang paling saya suka. Kenapa? Ini mesin CNC yang paling gampang diprogram. Kalian cuma tinggal masukin kode-kodenya aja, kalian akan belajar nantinya. Yang belah kanan ini itu mesin bubut, CNC bubut, dan yang belah kiri saya ini mesin CNC milling atau fresh. Gimana? Keren kan jurusan teknik pemesinan? Selamat ya buat kalian yang udah masuk teknik pemesinan. Kita lanjut sebentar ke belakang ya untuk melihat lab, terus ruang guru, ada ruang toolman juga sama ruang kerja bangku. Nah, ini dia yang saya tadi bilang lab komputer. Bisa dibuka gak ya? Oke, bisa. Bisa dilihat lab komputer teknik pemesinan dan TFLM sama di sini. Ini ruangan untuk kalian belajar menggambar secara elektronik, yaitu dengan komputer. Belajar melewati aplikasi Inventor ataupun AutoCAD. Dan sebelah sini ada ruang guru. Bisa dilihat tempat para guru beristirahat, rapat, nilai. Di sini ada ruang tunggu. Biasanya ini Pak guru-guru kita nih, guru-guru jurusan, kalau habis ngasih tugas kita, menjelaskan dan kita udah bisa, mereka bakal nunggu di sini. Oh, ada ngopi-ngopi. Nah, sebelah kanan nih, ruang kerja bangku. Sebelum ke mesin yang canggih-canggih yang tadi, kita akan kesini dulu, yaitu ruang kerja bangku yang manual. Kayak akan mengajarkan di sini tuh kayak bikin palu atau apa itu manual, pakai kikir ataupun gergaji besi. Nah, sebelah kiri ini ada toilet TP. Nah, ini nih yang paling penting nih, tempat cuci tangan. Jadi mau kalian bekerja ataupun selesai bekerja itu biasain cuci tangan ya, menjaga kesehatan kalian dan kebersihan kalian ya. Nah, ini ada CNC Machine Trainer Room. Apa ini? Ini untuk mengendalikan CNC, tapi dia tuh kayak numerical gitu, nggak langsung dari mesinnya. Dan ini yang saya bilang tadi, Toolman Room. Kalau misalkan kalian butuh peralatan buat di mesin, alat ukur buat di mesin, atau pokoknya alat-alat lah, bisa langsung sini dan pinjam ke toolman-nya nanti. Oke, kayaknya cukup sih ya buat jurusan saya. Segitu aja. Nanti untuk jurusan TFLM akan dijelaskan oleh teman saya yang di depan tadi. Selamat buat kalian yang masuk TP dan semangat terus belajarnya. Jangan bertingkah yang aneh-aneh, oke? Nah, jurusan saya TP udah selesai. Sekarang bagian TFLM untuk menjelaskan. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan jurusan kami, TFLM, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan jurusan TFLM. Mari ikut saya. Sebelum kita ke bengkel, kita harus menggunakan alat APD. Seperti yang dijelaskan teman saya tadi, alat APD-nya bisa diambil di sini. Salah satu APD yang kita gunakan adalah helm, karena ini sangat penting untuk melindungi kepala. Nah, kalau udah pakai APD, mari kita ke belakang lihat bengkel kita, bengkel TFLM. Nah, sekarang kita sampai di bengkel TFLM. Letaknya nggak jauh dari bengkel TP, malah tepat ada di belakang bengkel TP. Di bengkel TFLM ini kita belajar banyak hal, terutama adalah hal welding atau mengelas. Hal mengelas di TFLM ini adalah salah satu unsur utama bengkel TFLM. Di las ini kita akan belajar beberapa alat mesin las, mulai dari SMAW, GMAW, dan OKW.
Nah, kita bisa lihat depan sini. Ini adalah tempat finishing barang yang telah kita buat di dalam bengkel. Setelah di finishing, nanti barangnya akan dicat dan akan diantar oleh truk yang datang ke sini. Ini adalah beberapa contoh produk dari TVLM yang sudah hampir jadi. Dan di sini kita bisa lihat ada kelas-kelas teori untuk belajar sebelum kita turun ke bawah. Sebelum kita melakukan pengerjaan proyek, kita mesti belajar dulu dasar-dasarnya, bagaimana proyek itu dikerjakan dan sketsa utamanya. Itu akan dilakukan di ruangan teori di atas ini. Kalau kita lihat lebih ke dalam, kita lihat di sini ada banyak kotak-kotak yang berwarna biru. Yang biasa kita bilang adalah welding booth. Di setiap kotak ini ada satu mesin pengelasan, yaitu adalah mesin SMAW. Mesin ini menggunakan elektroda. Nah, kita ada elektrodanya di dalam gudang sana. Elektroda yang kita bisa pakai adalah yang E160. Di situ kita bisa lihat ada mesin potong dan beberapa proyek yang belum kelar. Ini mesin salah satu yang dipakai TVLM sering untuk pengerjaan proyek seperti ini. Ini adalah mesin GMAW. Nanti kita juga akan belajar cara menggunakan ini. Begitu juga dengan las OAW. Ini adalah tabung-tabungnya. Di sini kita bisa lihat ada ruang guru dan beberapa mesin press untuk melakukan pengeboran. Nah, kalau kita masuk lebih dalam lagi, ini adalah gudang yang kita pakai untuk menyimpan barang. Salah satu barang yang disimpan di sini dan sangat penting untuk dipakai dalam bengkelnya adalah APD untuk mengelas. APD untuk mengelas dasarnya ada kedok, ada sarung tangan yang disimpan dalam sini dan apron. Begitu juga dengan palu terak yang nanti kita akan gunakan dan Anda akan tahu kegunaannya dalam proses mengelas SMAW. Nah, itu adalah beberapa hal yang ada di bengkel TVLM. Di bengkel TVLM bukan hanya tentang mengelas dan membuat sesuatu, tapi kita juga belajar untuk mengembangkan sesuatu yang baru di tempat ini. Karena pengerjaannya bisa tak terbatas. Kita bisa bikin apa aja dari ini. Contohnya adalah beberapa tempat stand bunga yang pernah jadi. Nah, itu adalah beberapa kelebihan dari bengkel kami dan selanjutnya saya akan menyerahkan kepada Bapak Treska sebagai kaprok kami untuk menjelaskan tentang jurusan TVLM dan TP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Treska Bramsa selaku Kepala Program Teknik Pemesinan dan Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur mengucapkan selamat kepada para peserta didik baru SMK Negeri 1 Cibinong tahun 2020-2021. Selamat datang di SMK Negeri 1 Cibinong dan selamat datang di jurusan Teknik Pemesinan dan Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur. Jurusan Teknik Pemesinan adalah jurusan yang sangat dibutuhkan di dunia industri untuk sekarang ini. Begitu juga dengan Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur juga dibutuhkan sama industri. Antara Teknik Pemesinan dan Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur itu jurusannya ada kemiripan, cuma di Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur itu ada tambahan, yaitu fabrikasi dan pengelasan. Jadi kalau teknik pemesinan itu mempelajari bagaimana tentang mesin workshop, mesin bubut, mesin fries, dan lain-lain tanpa ada pengelasan. Sementara di teknik fabrikasi logam dan manufaktur plus fabrikasi dan pengelasannya. Semoga dengan adanya angkatan baru jurusan Teknik Pemesinan dan Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur ini bisa lebih berkualitas lagi ke depannya, produktif dan jauh lebih baik lagi. Mari kita bekerja sama untuk memajukan pendidikan di Indonesia dan mencerdaskan bangsa dengan belajar yang giat, aktif, dan produktif. Terima kasih.